Jadi sobat Eros sekalian, ini agak aneh ya dari sisi atau dari sudut pandang politik, tapi mudah dijelaskan ya. Saya mengatakan ini mohon maaf ya, ini kan analisis politik. Presiden takut kalah pamor dibandingkan dengan JIS, Jakarta International Stadium. Langkah Presiden Joko Widodo yang memilih sholat Idul Fitri di Gedung Agung Yogyakarta ketimbang di Masjid Istiqlal Jakarta disoroti pengamat politik Refly Harun. Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggelar sholat Idul Fitri di Jakarta International Stadium (JIS) yang diikuti ribuan warga Jabodetabek. Refly Harun tidak tahu pasti alasan Jokowi memilih Yogyakarta untuk sholat Idul Fitri. Sebab biasanya Presiden selalu menggelar sholat lebaran berjamaah di Istiqlal Jakarta. Namun Refly akui punya analisis politik tersendiri di balik sikap Jokowi tersebut. Kita tidak tahu ada acara apa Presiden sholat di Yogyakarta, tetapi bacaan saya belum tentu benar juga. Karena namanya analisis politik itu tidak ada benar, tidak ada salah, tetapi bisa diterima secara rasional, kata Refly Harun di channel YouTube pribadinya, seperti dikutip Rabu 4 Mei 2022. Lebih lanjut, dia menganalisa bahwa Presiden Jokowi merasa takut kalah saing dengan Anies Baswedan yang menggelar sholat di JIS. Sepertinya Presiden takut kalah pamor dengan sholat Id di Jakarta International Stadium, kata Refly. Refly mengatakan dia sempat berkomunikasi dengan seorang pejabat negara. Pejabat yang tersebut kesal lantaran diundang sholat di Istiqlal tetapi tidak ada Presiden Jokowi. Seorang pejabat negara ketika berkomunikasi dengan saya, dalam tanda kutip marah-marah. Kenapa marah-marah? Dia diundang ke istana untuk sholat Idul Fitri di Istiqlal, tetapi ternyata presidennya pun tak ada, kata Refly Harun. Refly Harun menduga ada dua kemungkinan. Pertama, undangan sholat Idul Fitri disampaikan sebelum presiden memutuskan untuk sholat di Yogyakarta. Kedua, Jokowi takut kalah pamor dengan JIS. Saya mengatakan ada dua kemungkinan bahwa sholat di Jogja itu setelah melihat perkembangan Jakarta International Stadium yang ternyata diperkirakan warga akan antusias sholat di sana, dan ini tentu akan mencoreng popularitas Presiden Jokowi. Kalau seandainya orang atau warga Jakarta lebih senang datang ke JIS ketimbang ke Istiqlal, ujar Refly Harun. Kata Refly Harun, orang lebih suka datang ke Anies Baswedan ketimbang Jokowi. Sederhana saja karena ada dua faktor. Pertama, kebaruan tempat Jakarta International Stadium (JIS), dan kedua, orang sudah bosan lihat Istiqlal. Ada faktor pilpres ya, di mana Anies disebut kandidat kuat. Kedua, ada faktor JIS itu sendiri yang membuat warga penasaran. Ibaratnya kalau untuk foto itu Instagramable, jadi bisa untuk foto-foto ya. Sekalian juga barangkali untuk silaturahmi antara warga di ibu kota. Jadi tidak heran dalam konteks ini Presiden Jokowi memilih untuk sholat di Yogyakarta, karena sekali lagi ya, dia paling khawatir akan bersaing oleh itu yang saya lihat sobat.
Sementara pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Presiden Jokowi sholat Idul Fitri di Yogyakarta karena Anies Baswedan menyelenggarakan sholat Idul Fitri di Jakarta International Stadium. Dan tidak boleh nanti ada dua matahari, sehingga orang mulai berhitung siapa yang datang ke Istiqlal dan siapa yang datang ke Anies, ujar Rocky Gerung dalam akun YouTube Rocky Gerung Official. Simbol kultural itu pasti dibaca dengan cerdik, walaupun tidak cermat tapi cerdik, karena mesti ditafsirkan. Kenapa Pak Jokowi seolah-olah menghindar dari Istiqlal? Ya udah, itu jawabannya yang paling gampang kasat mata, karena Anies bikin hal yang sama di stadion dan nggak boleh ada dua matahari nanti. Orang mulai menghitung siapa yang datang ke Anies, siapa yang datang ke Istiqlal tuh. Padahal sebetulnya kan tradisinya Presiden ada di Istiqlal sehingga kabinetnya juga ikut sholat di situ kan. Jadi itu intinya. Tapi mungkin juga menteri-menterinya merasa senang juga, akhirnya kita bisa pilih sendiri tempat sholat dan menerima tamu tanpa harus ada protokol kepresidenan kan. Karena Pak Jokowi pergi ke Jogja. Ali Mokhtar Ngabalin merespon analisis Refli Harun soal keputusan Presiden Jokowi yang lebih memilih sholat Id di Yogyakarta. Lewat cuitannya di akun media sosial Twitter @ali_ngabalin_new. Ngabalin menilai Refli Harun masih memiliki dendam kepada pemerintah. Rupanya kawan ini sakit hati banget, ujarnya. Ngabalin lantas mempertanyakan pola pikir Refli Harun dan menyebut pakar hukum bersumbu pendek. Ketahuilah wahai sang profesor, tidak ada yang bisa menghancurkan besi kecuali karatnya. Tidak ada yang dapat menghancurkan seorang kecuali pola pikirnya. Bagaimana mungkin ada pakar hukum seperti kamu bersumbu pendek atau small and low mindset, katanya. Cuitan Ali Mokhtar Ngabalin mendapat berbagai respon dari para netizen, diantaranya dari Raja Rimba @bintangku206. Dulu sebut Jokowi tidak penting, kini membela habis-habisan. Gus Ali Mokhtar Ngabalin yang kini menjabat tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) sempat menyebut bahwa Jokowi tidak penting. Sementara Rudy Fahrudin juga mengatakan melalui caption foto ada tampilan Ruhut, disampaikan bahwa Ruhut mengatakan negara hancur jika dipimpin Jokowi. Ternyata Ruhut peramal yang handal. Sementara cuitan Ali Ngabalin juga mendapat respon dari Imam Sahroni Darmawan, menyampaikan bahwa jubir presiden rasa buzzer. Pak Jokowi tolong cari jubir yang berkompeten, yang bisa menjawab hal-hal negatif secara akademis, bukan seperti buzzer yang menghina orang yang punya berpandangan berbeda. Sementara Rizal Chan juga mengomentari cuitan Ali Ngabalin yang mencantumkan foto Rocky Gerung dan mengatakan, memang dia gak mampu, kalian dandanin apapun, kapasitasnya di bawah standar. Sementara cuitan Ali Ngabalin juga direspon oleh Mark Haji. Di negeri Ruwetnesia, kesetiaan diukur dengan berapa panjang lidah Anda menjilat penguasa. Senada dengan Ngabalin, mantan kader Partai Demokrat Ruhut Sitompul dalam cuitannya di Twitter menilai pernyataan Refli Harun lantaran masih menyimpan dendam kepada Presiden. Beginilah analis kadrun yang sakit hati 2 kali gagal jadi komisaris utama perusahaan BUMN, dipecat karena tidak tahu kerja, dendam kesumat membandingkan Presiden dengan gak benar yang semua rakyat Indonesia tercinta merasakan keberhasilan gubernur sebelum menjadi Presiden RI ke-7, merdeka, ujarnya. Sementara
Refli Harun merespon tuduhan dua tokoh politik Ngabalin dan Ruhut Sitompul lewat channel YouTube pribadinya yang tayang pada Jumat 6 Mei 2022. Menurutnya, narasi yang disampaikan menyebutnya komunikator istana itu tidak memiliki intelektualitas dan menggambarkan perilaku preman jalanan. Analisis saya mengenai Jokowi pindah sholat Id dari Jakarta ke Yogyakarta itu sudah membuat panas paling tidak dua punggawa istana, dua komunikator istana yang selama ini seringkali menggunakan narasi atau verbal, katanya. Serangan verbal terhadap siapapun yang mengkritik Presiden Jokowi dengan mengatakan hal-hal yang sebenarnya tidak menggambarkan intelektualitas, hanya menggambarkan perilaku preman jalanan. Tapi mohon maaf, ini salah saja dalam tanda kutip tentunya, tambahnya. Dia merasa iba melihat Presiden Jokowi karena dikelilingi oleh komunikator-komunikator yang buruk. Hal itu antara lain dapat berdampak ke Presiden sendiri. Karena saya menganggap kasihan Presiden Jokowinya kalau dikelilingi dengan komunikator-komunikator yang buruk. Tapi belum tentu juga saya benar. Makanya saya katakan tidak ada yang namanya kebenaran mutlak, katanya. Kita bisa testing terhadap publik yang lebih netral, publik yang mau lebih berpikir secara akal sehat. Karena susahnya komunikator istana itu tidak pernah mau berpikir dari sisi analisis, hanya mau melakukan kekerasan verbal saja, ujarnya menambahkan. Nah, rupanya analisis saya mengenai Jokowi pindah sholat Id dari Jakarta ke Jogja itu sudah membuat panas paling tidak dua punggawa istana, dua komunikator istana yang selama ini seringkali menggunakan narasi atau verbal serangan verbal terhadap siapapun yang mengkritik Presiden Jokowi dengan mengatakan hal-hal yang sebenarnya tidak menggambarkan ke intelektualitas, hanya menggambarkan ke perilaku preman jalanan, ya. Tapi sekali lagi mohon maaf ya, ini istilah saja dalam tanda kutip. Karena saya menganggap kasihan Presiden Jokowi kalau dikelilingi dengan komunikator-komunikator yang buruk. Tapi belum tentu juga saya benar. Makanya saya katakan tidak ada yang namanya kebenaran mutlak.